Rob nggak? Utusan. Nah, udah mulai ngeles mereka. Muhammad Robmu nggak? Memang dia adalah Rob, tapi Ya. dia Rob apa? Berarti kamu membuat manusia, kamu jadikan Rob nggak? Dia Robnya apa dulu Bang Edi? Nah. Kau nggak bisa jawab. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Katanya kau sudah belajar Udah mulai Al-Quran. panas, padahal tadi baru jangan marah-marah pangeran. Sudah saya bilang dari awal tadi, jangan marah-marah, oke? Janganlah marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Oke? Baik. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Saya menganggap dia adalah sebagai Rob. Oke. Berarti kamu menjadikan manusia sebagai Robmu, betul? Dia adalah utusan yang menyebutkan segala-galanya. Pertanyaan saya bukan itu. Betul atau salah? Kamu menjadikan anaknya Aminah sebagai Robmu. Betul atau salah? Oke, dia Rob, tapi Rob apa dulu? Nah, makanya saya bilang gini, dengar. Inilah yang diperdebatkan. Dengar pangeran, dengar. Dengar. Inilah yang diperdebatkan baik dari pihak Islam awam dan pihak Kristen awam. Yang debat yang dari pihak Muslim awam, yang dari Kristen juga awam. Makanya biar sembuh mereka berdua yang awam-awam ini saya kasih tahu. Ketika pangeran bilang Muhammad itu Robnya, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nah, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Nah, bukan berarti Rob itu maksudnya adalah Muhammad mengutus dirinya sendiri. Bukan begitu. Jadi kata Rob atau kata Tuhan itu adalah sebuah title yang disematkan kepada sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada hawa nafsu, maka hawa nafsumu itu menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu. Kata Al-Quran. Betul nggak? Edis, kau punya jawaban. Saya bisa dapat. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, dengar. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, mengikuti apapun yang diingini hawa nafsumu, menurut Al-Quran kamu telah membuatnya menjadi Tuhanmu. Betul atau salah? Siapa yang bilang betul? Saya bilang itu salah yang ucapan. Baik, gitu, ambil Al-Quranmu sekarang. Ambil Al-Quranmu. Kasihan. Ambil Al-Quranmu coba. Bicara saja Bang. Ambil Al-Quranmu. Baca surat Al-Jathiyah nomor 23. Apa di... Kau baca, saya dengar di sini saya. Dikatakan di situ, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jangan kau bacakan, bacalah Al-Quran itu. Kau suruh baca nggak mau, saya yang baca, kau nggak mau. Terus maumu bagaimana? Kamu saya suruh baca nggak mau, saya yang bacain, kamu nggak mau. Kau baca sudah, saya lihat di sini. Baik, saya tampilkan di layar. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Mereka ini ya teman-teman ya. Pakai bahasa Indonesia. Baik. Kalau seseorang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti setan, taat patuh tunduk kepada setan, siapa yang dipertuhan orang itu? Allah atau setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempertuhan Allah adalah mengikuti perintah setan, betul? Tidak ada kata perintah setan. Allah mengutuskan dia sang bagaimana. Dengar. Kalau ada seseorang, perhatikan. Kalau ada seseorang yang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti perintah setan, taat, patuh, tunduk, tahluk kepada sang setan, maka siapakah yang sedang dipertuhan oleh seorang tersebut? Allah atau setan? Ya. Subhanallah, Allah subhanallah, Allah tetap Allah. Artinya orang yang menaklukkan diri kepada setan adalah orang yang mempertuhan Allah, betul?
Allah itulah yang maha pengampun, dia lagi maha penyayang. Udah, kau tidur di bawah. Allah itulah maha pengampun, udah kau di bawah sana tidur. Alhamdulillah muslim. Sebagai seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kalau untuk toleransi, insya Allah bisa. Nah kan, makanya saya bilang kan. Tapi saya percaya Bang, Anda mengucapkan salam kepada orang non-muslim karena Anda memang tidak mau menjalankan agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Kalau di pemahaman kami nggak ada itu, saudaraku ya. Itu karena assalamualaikum. Apakah pemahaman Anda berdasarkan Quran dan hadis? Kalau di kami, saudaraku, tidak ada di melalui. Baik. Kita kalau mau menjawab orang seperti ini kita tampilkan di layar ya. Karena banyak orang Islam itu teman-teman tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam. Karena mereka tahu bahwa kalau dilaksanakan berbahaya. Nih, saya balik ya Bang ya. Abang kan tadi bilang kalau dalam tempat kami itu tidak boleh seperti itu dan bla bla bla. Nih, saya tunjukkan ya Bang ya. Supaya Anda mengerti ajaran agama Anda sendiri. Oke? Perhatikan. Baik, silakan saudaraku. Baik. Saya tampilkan ayatnya di layar di depan. Nih. Perhatikan. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Nih, ini ajaran agama Islam nih. Aduh. Nih. Saudaraku. Sebentar Bang, saya tampilkan dulu hadisnya. Saya tampilkan. Oke, siap. Nih, coba Anda baca ya, Anda baca. Coba Anda yang baca. Dari jangan macet, Bang. Ayo baca, dari ya, dari Abu. Dari Abu. Abu siapa? Gosok. Ya. Abu siapa, Bang? Kurang jelas apanya, didekatkan sedikit saudaraku. Hurairah, Abu Hurairah. Terus? Abu Hurairah. Radhiyallahu. Ini dari sini saja Anda ini udah Islam odong-odong. Membaca radhiyallahu anhu saja tidak bisa. Abu Hurairah saja Anda tidak tahu siapa. Makanya saya bilang teman-teman, makin orang Islam awam, makin baik dia. Makin mengerti dia agama Islam, makinlah seperti yang digambarkan di dalam hadis ini. Coba baca lagi Rasulullah. Oke. Rasulullah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memulai, gak nampak saudaraku, salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan apa ini, tak nampak ini, bertemu salah satu, naikkan sedikit saudaraku soalnya tertutup dengan yang memberi hadiah. Salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Oke. Nah, kalau ini saudaraku ya, saya tidak tahu kalau tidak tahu. Kalau kami kembalikan pemahaman karena gini saudara Edis, banyak sekarang yang membuat hadis-hadis yang tidak sesuai di Al-Quran. Jadi menurut Anda ini karangan saya ke sini ya. Jadi ini karangan saya ini bukan dalam berarti berat saudara Edis. Bukan dalam berarti gini loh Bang Edis. Bang, saya sudah bilang Bang gini. Berdebat.
sekarang ini apa yang Anda lakukan ini baik. Bang, kalau Anda jadi orang Islam, jauh-jauhkan kitab hadis, jauh-jauhin Al-Quran. Karena apa? Karena nanti kalau Anda baca, mustahil Anda akan bersifat seperti ini kepada saya, mustahil. Kalau Anda jauhkan Al-Quran, jauhkan hadis, maka Anda akan baik. Saudaraku, ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Mantap. Mantap. Tapi kalau Anda baca hadis, kalau Anda baca Al-Quran, waduh, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Macet dia, teman-teman. Macet dia. Aduh. Sudah 9:30, teman-teman. Gimana? Oke, Indigo, coba perbaiki dulu sinyalmu ya. Jadi ikut-ikutan Indigo juga sinyal. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan terlebih-lebih bagi mereka para polemikus itu biar mengedukasi mereka, menyadarkan, mencerdaskan mereka apa yang mereka imani dan yakini selama ini. Nah teman-teman, kita sebagai orang Kristen tentu saja kita tetap memberikan dukungan ya kepada para apologet Kristen yang membela iman kekristenan. Nah kita tahu bahwa pemberitaan Injil itu merupakan perintah utama dari Yesus Kristus ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, apa yang akhir-akhir ini kita lihat di berbagai platform media sosial, khususnya di TikTok ini, ada begitu banyak para apologet Kristen dan juga tidak sedikit mereka yang membelokkan kebenaran dari internal Kristen sendiri yang mengaku-ngaku sebagai Kristen. Nah, tentu saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang sejati adalah membela, meluruskan apa yang dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, terkait apa yang menjadi pembahasan mereka dari awal tadi, dari awal video, yaitu tentang gelar yang dimana di bahasa Indonesia itu adalah Tuhan dan juga Tuhan, dan di bahasa Yunaninya Kurios, dan juga di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Nah, teman-teman, gelar ini bisa disematkan kepada manusia dan bisa juga kepada Sang Ilahi. Maka untuk pemaknaannya itu tergantung sosok siapa yang kita bicarakan teman-teman ya. Jadi kalau di Kristen itu Yesus itu dikatakan sebagai Kurios, yang dimana Kurios ini bisa disebut sebagai Tuhan dan juga Tuan. Tuan dalam hal apa? Karena Yesus itu adalah Mesias, dia adalah yang mewariskan tahta Daud, maka diberi gelar sebagai Tuan. Nah, kapan dia dikatakan Tuhan? Karena dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Maka kedua, makna dari Kurios ini atau Rob ini itu tepat untuk Yesus Kristus sebagai Rob dan sebagai Kurios, dan di Indonesianya sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Kenapa dikatakan dia sebagai penguasa? Yang pertama karena dia adalah Mesias, dan yang kedua karena dia adalah Sang Ilahi itu sendiri teman-teman ya, karena Yesus mengatakan kepadaku diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi, dan itulah sebabnya dikatakan dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau mungkin ada tuduhan selama ini kenapa orang Kristen menuhankan manusia, kita tidak sedang menuhankan manusia yang biasa, tetapi yang kita tuhankan, yang menjadi penguasa bagi kita adalah Mesias, Raja di atas segala raja, dan dia adalah Sang Ilahi itu sendiri. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan
Yesus memberkati kita semua. Shalom.